Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini di bulan yang istimewa Syahrullah Al-Muharram, bulannya Allah, bulan Muharram. Kita kembali diberikan oleh Allah kemudahan dan taufiknya untuk bisa sama-sama menambah pundi-pundi amal kita dalam rangka kita berbekal memakmurkan dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepadanya kelak di yaumil qiyamah akan bisa menjadi sebab kita layak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berharap bisa ditakdirkan menjadi bagian dari orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini kita akan kembali melanjutkan seri kajian tentang ahkamul ahwal asy-syakhsiyah atau fikih seputar interaksi keluarga, di mana hari ini kita sudah memasuki sesi yang ke-32 atau sekaligus pembahasan kedua dalam fikih keluarga, yaitu seputar harta waris atau fikih waris dan faraid ya. Di mana hari ini jamaah sekalian kita akan memasuki bab terakhir di dalam pembahasan fikih waris, setelah pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan tentang teknik penghitungan harta waris ya. Nah, adapun untuk bab-bab terakhir terkait dengan fikih waris ini terkait dengan persoalan-persoalan dalam fikih waris yang sifatnya kasuistik. Jadi sebenarnya pembahasan fikih waris yang terakhir ini sifatnya kasuistik jemaah sekalian. Kasuistik itu dalam arti secara teoritis kita sudah selesai dalam pembahasan fikih waris ya. Dan mudah-mudahan sudah pada siap untuk ditanya oleh masyarakat. Kalau ada yang nanya tentang bagaimana cara bagi waris, udah siap Pak? Hah? Lihat saya merojah dulu di YouTube ya. Nah, jadi kita sebenarnya secara teori sudah selesai. Nah, tetapi kita akan membahas beberapa persoalan yang sifatnya kasuistik dan karena dia bersifat kasuistik, maknanya Pak memang jarang terjadi ya. Tapi menjadi wawasan seandainya ini terjadi di dalam kasus pembagian waris, paling tidak di keluarga kita ataupun di dekat orang yang berinteraksi dengan kita. Nah, adapun apa saja, nih sebelum saya masuk kepada materi kita hari ini jemaah sekalian, apa saja persoalan-persoalan yang bersifat kasuistik di dalam fikih waris sebagai pelengkap ya. Sebenarnya ada 6, tapi saya langsung loncat kepada pembahasan yang kedua ya. Nah, keenam kasus ini adalah, yang pertama ada dalam ilmu waris itu istilah munasakhat. Sebenarnya Pak, munasakhat ini dalam praktek waris di masyarakat kita ini sangat umum terjadi sebenarnya. Yang mana munasakhat ini artinya adalah pembagian harta waris berjenjang. Nah, yang dimaksud dengan pembagian harta waris berjenjang itu adalah kondisi di mana harta waris itu baru dibagi ketika ada sebagian ahli waris itu meninggal. Ya. Padahal kita sudah pernah bahas Pak bahwa syarat seseorang itu disebut ahli waris adalah masih hidup ketika pewaris meninggal, bukan masih hidup ketika harta baru dibagi. Ya, jadi syarat seseorang itu disebut ahli waris hidup ketika meninggalnya pewaris, bukan hidup ketika hartanya dibagi. Nah, banyak praktek pembagian harta waris di masyarakat kita Pak, karena ditunda-tunda pembagian harta waris, ada sebagian ahli waris meninggal gitu kan, sebelum menikmati hak warisnya. Padahal yang meninggal ini tadi Pak, hakikatnya masih bisa atau pada dasarnya termasuk berhak mendapatkan warisan dari pewaris sebelumnya. Tetapi akhirnya yang meninggal ini Pak berubah, bukan hanya dia menjadi ahli waris, akhirnya menjadi pewaris lagi gitu kan.
Nah, artinya dari harta waris yang pertama yang harusnya pewarisnya cuma satu, tapi karena tidak langsung dibagi menyebabkan ada yang meninggal di antara ahli waris, akhirnya muncul pewaris yang kedua. Nah, lebih repotnya lagi Pak, pewaris yang kedua ini dia punya harta pribadi sekaligus hak waris dari pewaris sebelumnya, punya ahli waris, belum juga dibagi-bagi, rupanya ahli waris yang berikutnya kemudian meninggal lagi, akhirnya muncul pewaris ketiga. Nah, akhirnya kan terjadilah proses pembagian harta waris yang sifatnya berjenjang seperti ini kan. Nah, ini sering nggak terjadi Pak di masyarakat kita seperti ini? Ya banyak sekali gitu ya. Artinya cucu baru mempersoalkan harta waris kakek neneknya gitu, setelah bertahun-tahun meninggal. Nah, padahal hak dari ahli waris kakek neneknya ini ada di antaranya orang tuanya, ada di antaranya paman bibinya gitu kan. Rupanya Pak orang tuanya sendiri sudah meninggal, paman bibinya juga ada yang sudah meninggal. Ya, baru dibicarakan di pihak atau di tingkat cucu dan keponakan masing-masing. Nah, disinilah seringkali menimbulkan problem karena nanti harus menelusuri sampai ujung pewaris yang pertama. Nah, di dalam hukum waris ketika terjadi kasus yang seperti ini Pak, namanya disebut dengan istilah munasakhah. Ya, jadi munasakhah ini istilah untuk menyebut pembagian harta waris yang berjenjang. Ya, kalau tekniknya sih secara mudah Pak kita kerjakan satu persatu. Pewaris pertama, ya nanti bagaimana penyelesaiannya, nanti berikutnya pewaris kedua, bagaimana penyelesaiannya. Jadi dianggap pewaris kedua dan seterusnya itu adalah seakan-akan dia masih hidup, gitu ya. Nanti baru kemudian ditelusuri lagi ahli warisnya berikutnya. Tentunya ini termasuk cukup rumit bagaimana menyelesaikannya. Ya, makanya di dalam hukum Islam itu Pak, namanya warisan sebaiknya sesegera mungkin untuk dilaksanakan sebelum muncul persoalan ini. Nah, tapi secara teknis atau secara teori bagaimana cara menghitungnya kita tidak bahas ya, walaupun sebenarnya di dalam hukum waris itu ada Pak tekniknya bagaimana dibahas ketika ada pewaris lebih dari satu nanti seluruh ahli warisnya dikumpulkan gitu. Tapi mudahnya sih diselesaikan satu persatu. Nah, kita langsung masuk kepada kasus yang kedua yaitu taurisul janin. Ya, atau pembagian harta waris ketika di antara ahli warisnya ada yang masih berupa janin. Beberapa kali saya pernah menyinggung Pak bahwa janin termasuk berhak mendapat waris. Ya, jadi bukan hanya orang yang hidup dewasa itu ya, tapi masih dalam wujud janin pun dia berhak. Tapi nanti akan kita bahas lebih detail janin itu teknik bagaimana pembagian waris ketika ada ahli warisnya masih berupa janin, nanti akan saya bahas atau hari ini akan kita bahas lebih detail. Saya akan sebutkan dulu secara global Pak ya. Yang ketiga kasus yang disebut dengan mafqud. Nah, kalau mafqud ini Pak artinya adalah hilang. Nah, maksudnya adalah ketika seorang pewaris meninggal, dia punya ahli waris, tapi ahli warisnya nggak tahu rimbanya kemana, hilang kemana, gitu ya. Nah, ini bagaimana teknik pembagian warisannya. Kemudian ada kasus juga namanya gharqa wa hadma. Gharqa wa hadma ini kasus di mana yang meninggal itu Pak rupanya lebih dari satu orang. Ya, misalnya dalam satu kejadian musibah besar, suami istri meninggal bersamaan Pak, tapi nggak tahu nih mana yang meninggal lebih awal, suaminya atau istrinya. Nah, itu jadi kan nanti akan jadi masalah nih karena tadi saya katakan Pak, ahli waris disebut ahli waris ketika dia masih hidup saat pewarisnya meninggal. Nah, masalahnya nih antara suami istri ini siapa yang jadi ahli waris, siapa yang jadi pewaris karena meninggalnya berbarengan gitu kan. Nah, itu namanya disebut dengan al-gharqa wal hadma ya. Lalu ada yang dibahas juga dalam fikih waris namanya khuntsa. Yang kelima khuntsa. Khuntsa ini artinya jemaah sekalian, ketika ada ahli waris, Allah takdirkan lahir memiliki kelamin ganda. Ya, jadi dia kelaminnya sebagai seorang laki-laki juga sebagai seorang perempuan. Padahal dalam hukum waris Pak, termasuk yang membedakan hak waris ahli waris adalah jenis kelamin. Nah, tapi bagaimana kalau kelaminnya ganda? Apakah dia dapat warisan 2 kali? Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Nah, yang keenam ada namanya zawil arham. Nah, zawil arham ini artinya Pak adalah almarhum ketika meninggal, ahli warisnya sudah habis, nggak ada lagi Pak. Ya, ahli waris yang paling dekat adalah anak kandung, ahli waris yang paling jauh adalah sepupu. Dari anak kandung sampai sepupu Pak, ya, anak kandung, orang tua, kakek nenek, saudara, keponakan, paman sampai sepupu sudah nggak ada. Nah, lantas siapa ahli warisnya? Rupanya ditelusuri Pak, ada kerabatnya, tapi bukan ahli waris. Misalnya bibi. Bibi itu bukan ahli waris, ya.
Nah, maka apakah bibi yang bukan ahli waris ini bisa mendapatkan hak waris ketika almarhum ini tidak punya kerabat ahli waris? Nah, ini namanya disebut dengan zawil arham. Jadi istilah zawil arham itu untuk kerabat yang bukan ahli waris, tapi masih punya hubungan apa? Kekerabatan. Ya. Termasuk yang bukan kerabat siapa, Pak? Yang pernah kita bahas? Cucu dari anak perempuan. Itu bukan ahli waris, namanya zawil arham. Nah, seluruh ahli warisnya udah nggak ada, tinggal ada cucunya nih dari anak perempuan gitu kan. Nah, ini bagaimana teknik pembagian warisannya? Apakah dia berhak atau hartanya nanti menjadi milik Baitul Mal misalnya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Baik, jadi inilah kasus-kasus yang disebut oleh para ulama ya sebagai kasuistik di dalam hukum waris, dan kita hari ini akan membahas satu kasus yang mungkin jarang terjadi tapi bisa saja terjadi, yaitu taurisul janin. Ya, taurisul janin sekali lagi Pak, artinya adalah waris di mana ahli warisnya itu terdapat seorang janin ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab Pak, dalam bahasa Arab disebut tauris al-janin. Tauris al-janin. Tapi kalau dalam bahasa terjemahan bisa disebut dengan waris janin ya. Nah, apa definisi waris janin dan kenapa kemudian menjadi suatu hal yang menjadi satu kasus ya yang perlu kemudian dibahas terkait dengan ahli waris janin ini. Jadi definisinya jemaah sekalian, ahli waris janin itu definisinya adalah dilakukannya pembagian harta waris saat salah satu dari ahli waris itu masih dalam kondisi janin di dalam rahim ibunya. Nah, jadi artinya gini Pak, ketika seseorang meninggal, rupanya di antara ahli warisnya itu ada yang berupa janin. Misalnya seorang laki-laki Pak, dia punya istri hamil. Nah, si laki-laki ini meninggal, punya istri hamil. Nah, kenapa ini menjadi satu persoalan Pak? Ya, karena si janin ini pada hakikatnya adalah anak dari almarhum yang pasti mewarisi hartanya. Keberadaan janin ini Pak akan mempengaruhi hak dari ahli waris yang lain. Tapi rupanya ahli waris yang lain ini nggak sabar mau cepat-cepat bagi waris. Artinya sebenarnya kalau ahli waris yang lain ini bersabar menunggu si janin lahir, ya itu selesai, nanti tinggal kondisi janinnya dilihat bagaimana mempengaruhi ahli waris yang tadi dapat warisan. Tapi masalahnya Pak, nunggunya lama karena hamilnya baru 1 bulan. Tunggu berapa bulan lagi? 8 bulan lagi. Tapi ada di antara saudara almarhum lagi kepepet hutang, pengen cepat dapat warisan. Nah, anaknya ini kan mempengaruhi Pak. Contoh sederhana aja Pak, seorang laki-laki punya istri hamil, dia punya saudara Pak. Kalau istri yang hamilnya ini nanti yang lahir adalah anak laki-laki, saudaranya dapat nggak? Putus, nggak dapat hak warisnya. Tapi kalau yang hamil ini anaknya perempuan Pak, dapat nggak saudaranya? Kalau yang hamil ini melahirkan anak perempuan, dapat nggak saudaranya? Dapat Pak, karena anak perempuan tidak menghalangi saudara, gitu kan? Nah, yang jadi masalah si saudara ini nggak mau sabar nunggu si anak ini lahir, kelaminnya laki-laki atau perempuan, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Disegerakan pembagian warisannya, tapi dengan kaidah yang nanti akan kita sebutkan bagaimana tekniknya. Nah, di samping itu jemaah sekalian, setidaknya ketika seorang ahli waris berupa janin dan dia akan memberikan pengaruh terhadap hak waris lainnya, si janin ini Pak bisa setidaknya dalam 6 kondisi. Artinya 6 kondisi janin ini akan memberikan dampak pengaruh terhadap hak dari ahli waris yang lain. Yang pertama Pak, ya, bisa jadi janin ini nanti ketika lahir dalam kondisi wafat. Nah, tentunya ketika dia dalam kondisi wafat, bagaimana hak saudara tadi yang kita contohkan. Yang kedua, bisa jadi Pak, si janin ini lahir hidup, tapi hidupnya berupa seorang bayi laki-laki. Ya, ini nanti haknya akan mempengaruhi kepada ahli waris yang lain. Lalu kemudian, misalnya contoh lain ini Pak, tadi kan kita lihat dari sisi saudara ya. Seandainya Pak, almarhum laki-laki ini punya istri, istrinya kemudian hamil dan anaknya itu lahir dalam kondisi meninggal Pak, maka istrinya dapat hak waris berapa? Istri itu berapa hak warisnya Pak dari almarhum suaminya?
1/8 kalau punya anak kan. Lah kalau anaknya lahir meninggal Pak, berarti kan dia nggak punya anak. Berarti berapa hak warisnya? 1/4. Jadi artinya istri dari almarhum suaminya ini Pak, dia akan bisa dapat warisan tergantung kondisi anak yang lahir. Kalau lahir dalam kondisi hidup, maka si istri dapat 1/8. Kalau lahir dalam kondisi wafat, maka sang istri atau ibu dari anak tersebut dapat 1/4. Akhirnya istrinya kesambet setan Pak. Nah gimana kalau kesambet setan apa yang terjadi Pak? Dia gugurkan bayinya agar bisa dapat warisan 1/4. Waliyadzubillah. Padahal itu anaknya sendiri gitu. Mungkin nggak terjadi Pak, seorang wanita kesambet kayak gitu tadi. Nah, demi warisan dia rela menggugurkan anaknya dalam kondisi wafat. Tapi kalau misalnya dia biarkan anaknya nanti hidup, ya hak dia berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Nah, itu. Nah, jadi artinya di sini keberadaan anak ya yang lahir nantinya akan mempengaruhi hak waris ibunya termasuk dan juga saudara-saudara dari almarhum. Yang ketiga Pak, bisa jadi si bayi atau si janin ini tadi lahir dalam kondisi hidup tapi berupa satu orang bayi kelaminnya perempuan. Nah, kalau kelaminnya laki-laki, saudara almarhum nggak dapat warisan. Tapi kalau kelaminnya perempuan, saudara almarhum dapat warisan. Nah, jadi kan ada pengaruh gitu ya. Atau bisa jadi kondisi yang keempat, lahir tapi hidup dalam kondisi yang lahir itu 2 bayi, semuanya laki-laki. Atau lahir hidup yang kelima 2 bayi semuanya perempuan. Nah, karena kita sudah pernah bahas juga Pak. Kalau yang lahir perempuan 1 orang, hak warisnya 1/2. Otomatis saudaranya dapat sisanya berapa? 1/2 kan? Tapi kalau yang lahir adalah 2 anak perempuan, hak warisnya 2/3. Berarti saudaranya dapat berapa sisa dari 2/3 Pak? 1/3. Nah, jadi hak saudara bisa berubah atas dasar keberadaan jumlah si janin yang lahir ini tadi. Atau bisa jadi yang lahir ini Pak, yang ke-6, kondisi terakhir, bayinya ada lebih dari 1 bayi, kelaminnya beda, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi 6 kondisi yang nantinya akan muncul ketika si janin lahir berpengaruh secara berbeda terhadap hak dari ahli waris yang lain. Nah, disitulah kemudian para ulama membahas bagaimana teknik pembagian harta waris kalau ahli waris tidak sabar ingin bersegera membagi harta waris tanpa menunggu si janin lahir. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, kalau seluruh ahli waris misalnya sepakat, ya udahlah kita bagi warisnya nanti aja, tunggu sampai si janin ini lahir, maka tentunya yang nanti akan kita bahas ini tidak diperlukan. Karena sudah jelas nanti bagaimana pengaruh dari si janin. Nanti sekali lagi masalahnya adalah ahli waris tidak mau menunggu. Nah, tapi sebelum kita masuk bagaimana teknisnya jemaah sekalian, rupanya janin ini Pak, dia kalau nanti lahir ya dan bisa mewarisi harta almarhum pewarisnya, itu disyaratkan 2 hal. Yang tadi sempat saya singgung terkait dengan seorang wanita atau seorang istri gitu ya, yang bisa dapat 1/4 kalau anaknya meninggal. Maka ini menunjukkan bahwa Pak, janin bisa mewarisi harta pewarisnya itu jika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah diketahui pasti keberadaannya dalam rahim saat pewaris wafat. Jadi artinya ketika ada seorang laki-laki meninggal Pak, lalu dia punya istri, ya, istrinya ini mengklaim bahwa ketika suami saya meninggal saya dalam kondisi hamil, harus dibuktikan. Ya, artinya sang istri ini Pak mengklaim bahwa dirinya hamil dalam rangka untuk saudara almarhum tidak bisa menuntut warisan gitu kan. Karena kalau seandainya si istrinya nggak hamil, maka istri dapat 1/4, sisanya 3/4 untuk saudaranya. Tapi kalau istrinya bilang, pas suami saya meninggal, saya sedang hamil, ya, maka di sini nanti saudara bisa saja nggak dapat karena hak warisnya akan diberikan kepada anaknya. Nah, pertanyaannya di sini kan si istri yang harus membuktikan bahwa dia adalah dalam kondisi hamil gitu ya. Tapi hamilnya dari siapa Pak? Ya dari yang meninggal, jangan dari yang lain gitu ya. Terus meninggalnya dari hamilnya dari si pewaris ya. Nah, ini syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, bukan hanya dipastikan hamil ketika pewaris meninggal.
harus nantinya saat dia lahir dalam kondisi hidup. Nah, maka di sini ya mohon maaf, tolong wahai para ibu jaga baik-baik janinnya. Karena bisa jadi bukan istrinya yang kesambet, tapi siapa? Siapa, Pak? Saudaranya bisa kesambet itu. Artinya gini, Pak. Tadi saya katakan, kalau misalnya janin ini lahirnya dalam kondisi meninggal, kan istri cuma dapat berapa? 1/4. Sisanya berapa? 3/4. Untuk saudara kan? Ya. Istri dapat 1/4, misalnya harta yang ditinggalkan 4 miliar, berarti istri cuma dapat 1 miliar, 3 miliar menjadi milik saudaranya. Kalau si janin meninggal gitu. Tapi kalau janin misalnya hidup, Pak, rupanya laki-laki, saudara almarhum semua nggak dapat. Karena nanti istrinya dapat 1/8, anak laki-lakinya dapat 7/8. Nah, disinilah yang jadi masalah. Bisa jadi saudara almarhum kalap, kemudian dibunuh ya. Bisa jadi bukan ibunya saja yang bukan ibu yang dibunuh, bayinya, Pak. Misalnya apa? Dikasih makanan-makanan yang bisa menyebabkan keguguran. Apa biasanya, Bu? Makanan yang bisa keguguran. Ya mungkin dikasih obat-obat kimia yang berbahaya ya, atau dikasih kadang kan ada beberapa makanan yang katanya bisa berpotensi membahayakan bayi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Tapi yang jadi masalah, Pak, kalau ilmunya nggak tahu malah lebih aman, Pak ya. Maksudnya nggak tahu nih ilmunya kalau bahwa keberadaan janin bisa berpengaruh terhadap hak saudara. Mungkin saudara kan nggak kepikiran, Pak ya, karena nggak tahu ilmunya. Mungkin lebih aman nggak, Pak, kira-kira, Pak? Daripada dikasih tahu ilmunya tapi malah berpotensi dia muncul ketamakan dan akhirnya membunuh. Berarti kan posisi bayi itu keponakannya ya. Nah, jadi maka disinilah yang harus berhati-hati. Jadi kenapa janin bisa mewarisi harta almarhum dengan 2 syarat: keberadaannya di dalam rahim, dan yang kedua lahir dalam keadaan hidup. Nah, dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Kata Nabi SAW, "Idzastahallas sabiyyu sulliya alaihi wa wuritha." Kata Nabi SAW, jika bayi telah menangis, maka ia telah berhak untuk disolatkan dan diwariskan. Maksudnya gini, Pak. Jika ada seorang bayi lahir, dia menangis, berarti menandakan dia sempat hidup, meskipun beberapa detik berikutnya meninggal. Maka, Pak, ketika si bayi ini lahir dalam kondisi menangis, meskipun akhirnya dia meninggal beberapa saat berikutnya, sudah berhak dia dapat warisan dan juga sudah wajib untuk disolati. Tapi kalau si bayi ini, Pak, lahir keguguran, walaupun sudah sempurna tubuhnya, tapi lahir dalam kondisi tidak ada tanda kehidupan, ya, karena kehidupan biasa ditandai dengan menangis ya, tapi dia lahir dalam kondisi tidak menangis walaupun tubuhnya sempurna, Pak, maka tidak wajib disolati dan juga tidak berhak mendapatkan waris. Jadi artinya gini, Pak, syarat seorang muslim wajib mensolati sesama muslim itu adalah sempat hidup walaupun hanya beberapa detik ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak sempat hidup walaupun tubuhnya ada sempurna, maka tidak wajib disolati. Jadi janin yang sudah lahir keguguran, meskipun dia sudah sempurna fisiknya, ya langsung dimandikan lalu kemudian langsung dikuburkan ya. Baik, nah jadi intinya hadis ini menyebutkan kepada kita, Pak, dua syarat tadi ya, yaitu ada dalam rahim dan yang kedua hidup dalam kondisi lahir. Nah, sekarang bagaimana teknik pembagian harta warisnya, jemaah sekalian? Ketika almarhum meninggal dan ada di antara ahli warisnya berupa janin. Dalam hal ini, jemaah sekalian, setidaknya ada 2 kondisi. Ada 2 kondisi, Pak. Ada 2 kondisi terkait dengan janin, ya. Yang pertama adalah janin dipastikan tidak akan mewarisi almarhum meskipun ahli waris, tapi dia tidak mewarisi. Nah, karena apa? Nanti akan kita lihat contohnya, Kak. Contohnya, Pak. Maka ketika janin ini tidak bisa mewarisi harta almarhum pewarisnya, karena dia bisa jadi terhalang oleh ahli waris yang lain, Pak, otomatis tanpa harus menunggu si janin lahir, harta sudah bisa langsung dibagi. Karena ada dan tidak adanya janin tidak akan berpengaruh terhadap hak waris dari ahli waris. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau janin ini seandainya lahir, dia akan mempengaruhi hak waris ahli waris yang lain karena dia mewarisi harta almarhum. Maka dalam hal ini kaidahnya, jemaah sekalian, sebagian hak ahli waris lainnya itu tawakuf, ditangguhkan,
dan diberi hak terkecil yang dipengaruhi oleh keberadaan si janin. Nah, ini biar lebih mudah memahami dua kondisi ini, Pak. Ya, kita ambil contoh saja. Yang pertama ya, jemaah sekalian, contoh yang pertama adalah ketika keberadaan janin ini tidak mewarisi harta pewaris. Bukan karena dia bukan ahli waris, Pak. Dia ahli waris, hanya saja ahli waris yang tidak mewarisi. Biasanya apa, Pak? Kapan seorang ahli waris tidak mewarisi? Di antara kaidahnya, kapan ahli waris tidak mewarisi harta almarhum? Bukan itu. Terhalang oleh, atau apa bahasa fikihnya, Pak? Bahasa warisnya masih ingat enggak? Terhijab. Ya, terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat. Contohnya tadi saya kasih contoh, Pak. Saudara itu ahli waris bukan dari almarhum saudaranya? Iya, ahli waris kan. Tapi kalau almarhum saudaranya meninggal punya anak laki-laki, maka saudara almarhum ini mewarisi enggak hartanya? Enggak kan? Artinya saudara itu, Pak, bisa berpotensi menjadi ahli waris yang tidak mewarisi. Nah, sekarang yang jadi masalah, Pak, janinnya ini saudaranya, bukan anaknya. Nah, bagaimana kasusnya? Begini gambarannya, Pak, kasusnya. Pewaris meninggalkan 5 ahli waris. Ini contoh kasus ya. Pewaris yang meninggal, almarhum, meninggalkan 5 ahli waris. Siapa 5 ahli waris ini, Pak? Pertama, istrinya. Jadi berarti kalau istri almarhum ini seorang laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Jadi seorang laki-laki meninggal, dia punya istri. Selain punya istri, Pak, dia juga punya anak laki-laki. Tentunya sudah lahir, sudah dewasa gitu ya, anak laki-laki. Yang ketiga dan yang keempat, Pak, rupanya almarhum yang meninggal ini masih punya orang tua hidup dua-duanya, Pak. Ayah dan ibu. Jadi almarhum yang meninggal ini sudah menikah, punya istri, sudah sempat punya anak laki-laki dan juga masih hidup kedua orang tuanya. Rupanya, Pak, ibunya ini awet muda. Nah, ya, hamil ketika si almarhum ini meninggal. Paham kira-kira kasusnya, Pak? Maka ketika ibunya hamil, ketika almarhum ini meninggal, Pak, dia akhirnya memiliki kerabat masih berupa seorang janin. Berarti posisi janin kepada almarhum ini sebagai apa? Nah, sebagai adik, sebagai saudara kandung dari almarhum, gitu ya. Berarti janin di sini posisinya kita katakan sebagai saudara. Nah, dalam kasus ini, Pak, almarhum tadi kan punya anak laki-laki. Ya, almarhum kan punya anak laki-laki. Saudara yang berupa janin ini dapat warisan nggak karena almarhum punya anak laki-laki? Nggak dapat, terhijab, terhalangi. Nah, maka atau mahjub gitu. Maka dalam kasus seperti ini, Pak, walaupun tidak menunggu kelahiran si janin, bisa langsung dibagi waris. Toh juga si janin ini ada dan tidak adanya tidak akan mempengaruhi hak waris dari ahli waris yang lain. Nah, jadi kita hitung ya bagaimana. Pertama, almarhum tadi meninggal, Pak, punya istri. Berarti istrinya punya hak berapa? 1/8 karena punya anak ya. Lalu anak laki-lakinya nanti dapat asobah. Asobah itu dapat sisa setelah diberikan kepada ahli fardu. Ayah dan ibunya, ayah ibu almarhum, Pak ya, ayah ibu almarhum berarti kakek nenek dari anak laki-laki ini kan. Ayah ibu almarhum dan ibu yang tadi hamil masing-masing dapat 1/6. Karena anaknya yang meninggal itu punya anak. Sedangkan saudara kandung dari almarhum yang tadi dalam rahim ibunya yang dapat 1/6 itu mahjub karena keberadaan anak. Bahkan bukan hanya keberadaan anak saja, Pak, karena keberadaan ayahnya juga yang masih hidup. Maka kita dapati dalam kasus waris ini, Pak, istri 1/8, anak laki-laki dapat asobah, ayah dapat 1/6, ibu hamil dapat 1/6, saudara kandung mahjub. Nah, berarti kita dapat 3 angka pecahan, 1/8, 1/6 dan 1/6. Berapa angka terkecil yang bisa dibagi? 24 ya. 12 nggak bisa. 12 bisa dibagi 6 tapi tidak bisa dibagi 8. Maka yang paling kecil 18 bisa dibagi 6 tapi nggak bisa dibagi 8. Maka yang paling kecil adalah 24, Pak. Yang bisa dibagi 8 sekaligus bisa dibagi 6. Anggaplah jemaah sekalian, harta waris almarhum 24 miliar. Anggaplah ya. 24 miliar. Berarti hak istri berapa dari harta almarhum 24 miliar ini? Nah, 1/8-nya berarti dapat 3 miliar ya. 24 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 3.
Lalu ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Nah, 24 dibagi 4 dikali 1 adalah 4. Nah, berarti istri dapat 3 miliar, ayah dapat 4 miliar, ibu yang hamil tadi dapat 4 miliar. Berapa totalnya, Pak? 8 tambah 3 berapa? 11. Masih ada sisa 13, kan 24 ya. Berarti anak laki-laki yang dapat sisa tadi adalah dapat sisanya sebesar 13 miliar. Nah, saudara yang masih berupa janin, Pak, nah dia nggak dapat sama sekali dari harta waris peninggalan saudaranya. Bisa dipahami kayak gini, Pak, kasusnya ya. Maka dalam kasus ini, Pak, janin ada dan tidak adanya tidak akan berpengaruh gitu terhadap hak waris ahli waris yang lain. Jadi kalaupun misalnya janinnya baru berumur 5 bulan, 6 bulan ya, mau bagi waris silakan aja gitu. Mau disegerakan warisan dibagi silakan saja. Nah, yang jadi masalah, Pak, nih kasus yang kedua ini. Janinnya rupanya mewarisi ya. Janin mewarisi, tapi ada ahli warisnya yang nggak sabar mau dapat warisan segera ya. Kalau nunggu si janin lahir, wah ini kelamaan karena kekejar hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, maka berapa si ahli waris yang ada ini hanya bisa mengambil hak warisnya ya. Nah, maka caranya begini, Pak. Kita ambil satu contoh dan ini mungkin sebagai penutup ya. Pewaris meninggalkan 3 ahli waris, yaitu istri yang dalam kondisi hamil, yang kedua ayah, dan yang ketiga anak yang masih berupa janin. Nah, anak ini berarti anak yang mana, Pak? Anak yang dari siapa? Ya, dari istri yang hamil ini kan. Jadi seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan seorang seorang laki-laki meninggal, Pak, dia meninggalkan seorang istri. Istrinya dalam kondisi hamil. Nah, berarti kan ahli waris kedua adalah si janin ini yang ada dalam kandungan istrinya kan. Rupanya ayahnya juga masih hidup, Pak. Ayah juga masih hidup. Ayah dari siapa? Almarhum ini. Nah, yang kejerat hutang misalnya ayahnya, Pak. Yang kejerat hutang misalnya ayahnya. Ya, maka ayahnya ini, Pak, ketika dia kejerat hutang sudah jatuh tempo, langsung mau ingin mendapatkan hak waris dari siapa? Harta anaknya gitu. Tapi terbentur keberadaan janin. Nah, maka bolehkah si ayah ini langsung mengambil, dan kalau boleh berapa persen dari harta yang ditinggalkan? Nah, itu yang jadi masalah, Pak. Maka sebenarnya sederhananya dia boleh mengambil, Pak, tapi hanya dari hak terkecil atas 6 kemungkinan lahirnya si janin tadi. Nah, maka kita ambil contoh istri itu, Pak, ketika dia hamil kemungkinannya kan antara 2, bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Kalau anak yang nanti lahir dalam kondisi hidup berarti istri dapat 1/8. Kalau anak yang lahir nanti atau janin yang lahir ini dalam kondisi meninggal, maka istri dapat 1/4. Maka kalau mereka mau langsung bagi waris ketika janin ini masih ada, Pak, istri hanya boleh mengambil berapa? Hak terkecilnya 1/8. Berarti sisanya berapa? 1/8. Sisanya kan 1/8, Pak. Nah, 1/8-nya ditangguhkan sampai si anak ini jelas kondisinya. Kalau seandainya anak ini lahir atau janin ini lahir dalam kondisi meninggal, Pak, istrinya dapat lagi 1/8. Jadi diberi hak yang paling kecil. Ayahnya, Pak, ayahnya itu antara 2 hak warisnya, antara 1/6 atau asobah. Kalau si janin ini lahir, Pak, maka ayahnya dapat kalau si janin ini lahir dalam kondisi hidup, maka ayahnya dapat 1/6. Tapi kalau si janin ini lahir dalam kondisi meninggal, ayahnya dapat sisanya, Pak. Berarti sisanya berapa? Banyak. Artinya sisanya itu, Pak, istrinya dapat 1/4, ayahnya dapat 3/4. Antara 3/4 dengan 1/6 banyakan 3/4. Maka si ayah tidak boleh ngambil 3/4 sampai menunggu kondisi janin ini jelas. Maka yang boleh dia ambil adalah hak terkecil yang ketika lahirlah si janin ini dia tetap dapat minimal 1/6. Nah, si janin sendiri, Pak, ini akan berbeda-beda. Bisa jadi dia tidak dapat warisan karena lahir dalam kondisi wafat, atau dia lahir tapi sebagai bayi laki-laki yang hidup, Pak, dapatnya sisa. Atau dia lahir sebagai bayi perempuan, 1 orang dapatnya 1/2, atau dia lahir sebagai bayi perempuan lebih dari 1 dapatnya 2/3.
Nah, janinnya beda-beda nih nanti hak warisnya, tergantung kondisi dia ketika lahir. Maka dalam hal ini Pak, sekali lagi kaidahnya adalah ahli waris yang ada boleh mengambil hak warisnya, tapi dari hak yang paling kecil. Nah, adapun sisanya ditangguhkan atau dalam bahasa fikihnya mauquf atau tawakuf sampai si bayi ini jelas kondisinya, apakah dia lahir dalam kondisi hidup atau meninggal. Nah, jadi kita dapatlah angka terkecilnya Pak dari hak istri dan ayah itu 1/8 dan 1/6. Nah, 8 dan 6 sama seperti yang tadi kita sebut, angka terkecil yang bisa dibagi adalah 24. Maka seandainya almarhum ini mewariskan harta 24 miliar, istrinya boleh ngambil hak dia 1/8-nya yaitu 3 miliar, dan si ayah dapat 1/6-nya berarti 4 miliar. Nah, maka 3 ditambah 4 berapa Pak? 7 kan? Nah, dari 24 miliar masih tersisa 17. 17 ini ditangguhkan. 17 miliar ini Pak ditangguhkan sampai si bayi ini jelas kondisinya. Nah, rupanya misalnya kita anggaplah akhirnya si bayi lahir Pak. Rupanya si bayi lahir dalam kondisi meninggal. Berarti ketika si bayi lahir dalam kondisi meninggal Pak, istrinya yang tadi dapat 3 miliar yaitu 1/8 dapat lagi 1/8. Maka dapat lagi dia 3 miliar sebesar 6 miliar. Nah, sisanya berarti sisanya berapa? 18 ya. Sisanya si ayah yang tadinya dapat 4 Pak, berarti dia akan dapat sisanya lagi. Nah, jadi kesimpulannya nanti istrinya dapat 6, ayah dari almarhum dapat 18 itu. Tapi kalau rupanya bayinya lahir Pak laki-laki, ya udah istrinya dapat 3 miliar, ayahnya dapat 4 miliar, maka hak si bayi laki-laki janin ini tadi yang lahir hidup dapat sisanya yaitu 17 miliar. Dan 17 miliar ini Pak berarti harta anak yatim, harus dijaga oleh ibunya. Nah, kalau ibunya masih muda nikah lagi, hati-hati ya, karena ada 17 miliar milik siapa? Anaknya. Karena nggak mungkin Pak 17 miliar ini ketika bayinya keluar langsung diberi kan? Mungkin nggak Pak? Bayinya masih berumur seminggu, nih nak punya kamu warisan 17 miliar. Kan nggak mungkin Pak, pasti dijaga oleh siapa? Ibunya. Nah, kalau ibunya nggak tahu hukum waris, berpotensi dia makan harta anak yatim, dan anak yatim itu adalah anak kandungnya. Tetapi di sisi yang lainnya Mas kalian, dari 17 miliar itu tadi Pak, si ibu boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan anak, karena ibu tidak berkewajiban menafkahi anak. Tapi ada satu hal yang harus dilaksanakan oleh si ibu Pak dalam hukum Islam, diwajibkan dia menunaikan zakatnya setiap tahun. Jadi artinya dari 17 miliar itu Pak, si ibu sebagai wali wajib menunaikan zakat dari harta anaknya menurut mayoritas ulama. Karena mayoritas ulama mengatakan zakat tidak terkait dengan siapa pemiliknya, yang penting dia sudah mencapai nisab dan dari keluarga muslim. Jadi walaupun anaknya belum balik, maka dia tetap ditunaikan hak warisnya ini dengan zakat. Bayangkan Pak, berapa 17 miliar 2,5%-nya Pak? Hah? Berapa Pak kira-kira? 2,5% dari 1 miliar itu berapa? 20. Hah? Kok 2,5 juta? Kecil banget Bu. 25 juta ya. 25 juta dikali 17. Kalau dikali 10 aja udah berapa kali 10 aja Pak? Udah 250 juta kan? Ya, dikali 7 di 2,5 juta, 25 juta dikali 7 berapa? Berarti total berapa? 450 juta. 45 juta. Artinya si ibu ini Pak, tahun pertama setelah lewat haulnya, harta anaknya yang tadi sebesar 17 miliar ini tadi wajib ditunaikan zakatnya 425 juta rupiah. Nah, ya per tahun. Tapi nanti setahun kedua tidak sebesar itu, karena kan harta anaknya berkurang nggak? Berkurang kan? Yang awalnya 17 miliar dipakai untuk kebutuhan anak dan seterusnya hingga berkurang menjadi 15 miliar misalnya, maka 2,5% dari 15 miliar pada tahun kedua. Tahun ketiga, 4 dan seterusnya sampai si anak ini dewasa, hartanya masih di atas nisab. Kalau hartanya akhirnya habis tinggal 100 juta Pak, udah gugur kewajiban. Karena nisabnya berapa sekarang Pak? 85 gram emas, kurang lebih sekitar 160-an juta.
Jadi kalau si anak ini hartanya masih di atas 160, setiap tahun wajib dibayarkan zakatnya sampai hartanya kurang dari 160 juta. Nah, kalau tidak ditunaikan zakatnya, yang dosa siapa? Anaknya nggak dosa, dosa adalah ibunya. Di sini ibu juga harus paham ilmu fikih zakat, ibu juga harus paham fikih waris gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya Pak, jangan kita berpikir ibu itu tidak perlu belajar dan kuliah. Karena banyak orang beranggapan ngapain perempuan jauh tinggi-tinggi kuliahnya, toh juga ujung-ujungnya kasur, dapur, sumur gitu ya. Ilmu juga penting diketahui oleh seorang wanita untuk dia menunaikan kewajibannya gitu ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan ya mas kalian terkait dengan waris janin ya. Mudah-mudahan memberi wawasan kepada kita semua, dan kalaupun terjadi kasus seperti ini akan bisa kita cari jawabannya secara hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang bertanya Pak? Sebelum kita tutup, cukup? Jelas? Ya, mungkin singkat aja. Nah, kalau ketahuan hamilnya, artinya gini, ketika almarhum suaminya meninggal gitu ya, lalu kemudian ketahuannya agak lama ini tadi, bisa nggak dia diketahui lewat ilmu-ilmu medis hari ini Pak ya? Bisa nggak dia diketahui keberadaannya sudah ada ketika almarhum suaminya meninggal? Kalau secara ilmu medis hari ini Pak, dengan ukuran-ukuran umur, ukuran tubuh dan seterusnya, itu dipastikan bahwa anaknya sudah lahir, sudah muncul, meskipun masih dalam wujud mudghah gitu ya, segumpal daging atau segumpal darah, itu sudah dianggap ada. Ya, pertanyaan tadi mual-mual itu mual-mual itu tanda baru hamil. Tapi kalau misalnya gini Pak, suaminya meninggal 5 bulan yang lalu, mualnya 5 bulan setelah suaminya meninggal, mungkin nggak? Ini dicurigai, ini mual dari siapa? Kalau seandainya mual itu karena memang artinya gini Pak, ketika dia mual ditanya oleh seorang ahli gitu, oh Mbak, Bu, ini hamil bayinya sudah kurang lebih 6 bulan, walaupun mualnya 5 bulan setelah dia hamil, nah itu maka sudah dihitung sebagai hamil dari suaminya yang meninggal gitu. Jadi intinya sih kembali kepada ilmu yang ada hari ini untuk mengukur keberadaan bayi itu apakah sudah ada ketika si suami meninggal. Tapi kalau misalnya Pak, misalnya gini Pak, suaminya meninggal 3 tahun yang lalu, ya, meninggal 3 tahun yang lalu Pak. Tapi saat ini hamilnya sudah 10 bulan. Coba logikanya Pak, istri ini hamil dari siapa? Maka bisa nggak dia mengklaim bahwa janinnya adalah ahli waris suaminya yang 3 tahun meninggal sebelumnya? Nggak bisa. Lalu sekali logika nggak mungkin. 3 tahun si bayi itu masih ada dari perut ibunya ketika suaminya meninggal. Jadi intinya sih bisa memanfaatkan ilmu yang hari ini kita ketahui untuk memastikan keberadaan janin ini tadi gitu ya. Baik, seperti itu. Tapi para ulama, saya tambah sedikit Pak, para ulama mengatakan keberadaan janin itu bisa dikatakan ada minimal adalah 6 bulan setelah pernikahan suami istri tadi. Jadi misalnya suami istri menikah Pak, 6 bulan berikutnya 7 bulan berikutnya anggaplah Pak ya, 7 bulan berikutnya atau 6 bulan pas lah berikutnya istrinya melahirkan Pak ya. Kemudian tiba-tiba suaminya meninggal. Nah maka pertanyaannya Pak, istri yang melahirkan 6 bulan setelah pernikahan itu bisa nggak dia mengklaim bahwa bayi itu adalah milik almarhum suaminya? Bisa nggak? Bisa Pak, karena di dalam hukum Islam dikatakan bahwa bisa lahir secara normal walaupun dalam bahasa kita prematur itu setelah dia hamil berapa? 6 bulan. Sebab Allah mengatakan di dalam Al-Quran masa penyusuan itu 2 tahun, masa melahirkan setelah hamil dan menyusui itu 30 tahun. Maka 30 tahun itu Pak adalah hitungan 2 tahun menyusui dan sisanya adalah masa kehamilan. Berarti berapa masa kehamilannya Pak? Kalau 30 tahun bisa melahirkan? Bukan melahirkan, maaf. 30 tahun itu hitungannya adalah hamil dan menyusui maksud saya. Berarti masa hamilnya berapa bulan? Kan kata Allah, "Wasa insana biwal insana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kur wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Wanita itu hamil dan menyusuinya selama 30 syahra, selama 30 bulan. Berarti 30 bulan itu Pak adalah masa hamil dan menyusui. Nah, menyusui berapa lama dalam Islam?
2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun. 2 tahun sama dengan berapa bulan? 24 bulan. Berarti sisanya 6 bulan. Nah, maka kelahiran seorang bayi itu bisa dinasabkan kepada suaminya, kepada bapak kandungnya, meskipun baru menikah 6 bulan, untuk dipastikan itu adalah anak dari si suami. Karena bisa lahir dalam masa 6 bulan itu. Walaupun dalam kebiasaan kita sebut sebagai prematur gitu ya. Tapi hidup dan bisa sehat nantinya gitu. Nah, jadi maka ini juga bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan manfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.